Viral, ramai tagar kabur aja dulu di aplikasi X membuat heboh warga Indonesia. Kira-kira ada apa sih dengan tagar tersebut? Kenapa kabur aja dulu? Banyak anak muda Gen Z yang buru-buru kabur ke luar negeri untuk mencari pekerjaan. Waduh, ada apa nih teman-teman ya? Tetap di channel ini jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa untuk diaktifin notifikasinya supaya nanti kalau misalnya gue upload video terbaru kalian akan dapat pemberitahuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, apa kabarnya? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, amin ya rabbal alamin. Dan gak lupa gue pengen bilang terima kasih buat teman-teman semua yang udah selalu dukung channel gue dengan cara like, comment, and subscribe. Dan buat teman-teman yang baru banget nemuin channel ini, gue minta dibantu di klik tombol subscribe-nya, diaktifin notifikasinya juga, biar nanti kalau misalnya gue upload video terbaru kalian akan dapat pemberitahuannya teman-teman ya. Dan yang nggak kalah penting di sini adalah gue bakal ngebacain komentar-komentar yang ada di video yang lagi viral. Ini ada apa bang yang lagi viral? Banyak banget ini ya teman-teman yang lagi viral. Tentu saja terkait dengan anak muda nih, dengan Gen Z nih. Ada apa sih dengan fenomena sekarang sampai bermunculan tagar di aplikasi X yaitu kabur aja dulu? Yuk kita lihat videonya nih ya. Lagi rame nih tagar kabur aja dulu di media sosial X. Tagar itu isinya cuitan keinginan kabur dari Indonesia dan berpindah ke luar negeri karena lelah dengan keadaan di sini. Dengan pindah ke luar negeri, netizen kepingin kesejahteraannya lebih baik. Singapura, Amsterdam, Tokyo, Berlin, dan Dubai jadi tujuan favorit netizen. Gimana sih tanggapan pengamat soal fenomena ini? Nalim, pengamat pendidikan sekaligus konsultan karir dari platform Jurusanku bilang, pindah ke luar negeri bisa saja dilakukan. Menurutnya, pindah ke luar negeri karena bekerja maupun kuliah bisa menumbuhkan global dexterity, yaitu kemampuan untuk beradaptasi dengan kultur yang berbeda-beda atau global tanpa kehilangan jati diri. Tapi dia mengingatkan, warga Indonesia yang ingin pindah wajib memperhatikan kondisi masing-masing. Mereka harus sesuai persyaratan dan menyesuaikan tujuan. Apakah ingin pindah dengan bekerja atau kuliah? Sebelum pindah, pastiin juga sudah mempersiapkan diri sebaik-baiknya dan berhati-hati dengan banyaknya penipuan. Jadi, kamu ikutan nggak? Buat ikutan kabur aja dulu. Nah, itu tadi penjelasannya ya. Lagi rame tagar kabur aja dulu ya. Tahan dulu, jangan panik dulu. Ini kaburnya bukan kabur untuk mencari pekerjaan, bisa aja meninggalkan Indonesia untuk belajar ke luar negeri. Yang namanya belajar itu bisa saja kemana aja ya teman-teman ya. Ada istilah tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina ya teman-teman ya. Bahkan tadi disebutin juga sama si Mbaknya ada beberapa negara tujuan untuk belajar atau mencari pekerjaan. Tapi salah satunya kenapa kagak ada Malaysia ya di sini ya teman-teman ya. Gua nggak tahu kenapa sekarang Malaysia bukan menjadi negara tujuan yang menarik lagi buat warga Indonesia ya teman-teman ya. Apakah ini cuma pemikiran gua atau memang ada hal tertentu yang mungkin membuat kayak warga negara Indonesia itu mencari negara lain untuk mencari pekerjaan atau memperbaiki pendidikan ya teman-teman. Ini ada sekitar 1.550 komentarnya ya teman-teman ya tuh. Realistis lebih penting daripada nasionalis ya tuh. Ini ada yang jawab dengan emot jempol banyak banget nih ya. Betul sekali ya, negeri ini terlalu memanjakan pejabat yang korup dan pungli. Kita lihat ada 40 balasannya ini di bawahnya tuh. Yes, agree. Tuh. Anda bener, Bung, katanya tuh ya. Bener nih ya. Aduh, ada lagi di bawahnya nih ya tuh. Andaikan aku pinter bahasa apa aja pasti aku udah mau pindah ke enak kali ya di luar negeri. Rumput tetangga lebih hijau ya Kak ya tuh ya. Sama Bang ya, aku pun kabur aja dulu dan sekarang alhamdulillah di Aussie. Oh, di Australia ya Kak ya tuh ya. Di Indo susah banget ya nyari kerjaan, umur 25 di sini udah dianggap jompo dan harus pensiun. Nah, itu ya. Ini memang banyak banget keluhan ya kayak soal umur gitu, kayak di Indonesia itu masih menjadi patokan untuk mencari pekerjaan. Tapi ada ya beberapa tempat yang memperkerjakan orang-orang lanjut usia. Nah, mungkin bisa jadi nyari kerja di situ aja Kak ya. Tuh ada 15 balasannya ya. Tuh. Di sektor profesional negara luar juga menerapkan standar tinggi Mbak dalam rekrutmen, namanya rezeki sudah ada yang ngatur, tetap semangat. Oh iya, benar-benar. Di luar negeri juga menerapkan standar yang lebih tinggi. Artinya kalau misalnya teman-teman semua pengen kabur aja dulu ke luar negeri, harus punya value yang tinggi juga. Jadi untuk bisa mengimbangi standar di luar negeri sana yang juga tinggi ya teman-teman ya. Kita lihat video yang lain lagi dah.
Lagi rame ada cewek yang bilang kalau tabungan 450 juta itu dikit. Kalau menurutku, ini antara ceweknya masih polos atau halu ya. Lo kok bisa? Aku bilang polos karena uang 450 juta zaman sekarang tuh emang kenyataannya dikit. Kalau kita ekspektasinya mau nikah mewah, naik mobil, dan punya rumah. Atau aku bilang halu, karena realitanya 99% rekening di Indonesia itu isinya di bawah 100 juta, dan kenyataannya gaji rata-rata di Indonesia cuma 3 juta per bulannya. Bahkan buat yang penghasilannya 10 juta, dan anggap aja bisa nabung 4 juta per bulan pun, tetap butuh waktu hampir 10 tahun buat bisa ngumpulin uang 450 juta. Dan ingat, kebanyakan orang yang baru pertama kerja, rata-rata gajinya masih UMR ya. Jadinya kalau semua cewek punya ekspektasi kalau cowoknya harus punya tabungan 450 juta, ya sebagian besar cowok di Indonesia bakal berakhir jomblo tul. Kalau aku pribadi, jujur tabunganku di atas 10 miliar sih. Tapi kan aku udah om tul. Dan ini pun hasil kita berdua kerja bertahun-tahun di luar negeri, sambil hidup hemat dan disiplin investasi ya. Makanya kalau cewek kalian punya ekspektasi tabungan 450 juta, sementara kalian nggak punya privilege orang tua yang kaya, paling masuk akal menurutku ya cari di luar negeri sih. Mau itu lewat WHV ke Australia, Ausbildung ke Jerman, ataupun lewat beasiswa kuliah ke luar negeri. Anggap aja sekalian cari perspektif baru tul. Apalagi di luar, ceweknya rata-rata nggak suka menuntut harus punya ini itu. Mantap kali tuh pesan dari Bang Irwan Prasetyo tul ya. Jadi kalau misalnya di Indonesia itu cewek-cewek itu pada nuntut cowok harus punya tabungan 450 juta buat nikah ya. Itu perlu waktu berapa lama dengan gaji UMR seberapa gitu kan ya teman-teman. Artinya kalau lo mau punya uang segitu dan mau nikah lo harus kerja ke luar negeri gitu kan. Nah itu kalau misalnya single itu bakalan berakhir dengan jomblo semua nih cowok-cowok di Indonesia ya teman-teman, dengan gaji UMR yang segitu. Ini menurut analisa si abangnya ya teman-teman. Kita lihat ada 855 komentarnya tuh ya. Komennya itu sign crush dimatiin Ci. Saran aja buat perempuan Indo, rajin-rajin berkaca biar tahu levelmu di mana kerja, jangan minta-minta deh. Ya, coba cewek-ceweknya suruh cari 450 juta, kira-kira dia bakal kerja apa? Kerja apa? Kita lihat ada 130 balasannya. Aduh, gue deg-degan ini ya ngebacanya nih. Tek. Nah, nih ya, ini yang nggak mau gue baca nih ya. Langsung sensor aja ya Kak ya, iya tuh. Nggak mesti, nah, iya tuh ya. Nah, banyak banget ya kata-katanya ya Allah. Kira-kira kalau cewek untuk mendapatkan uang 450 juta itu kira-kira kerjanya apa? Jadi komentarnya kakak gue bacain lah ya, nih itu ya. Nih, halo ini saya mau nanya ya, tolong dijawab ya Kak ya, please. Kalau saya pengen kuliah di negara yang sudah saya tentukan, bagaimana cara mendaftarnya atau mungkin ada program-program yang tidak saya tahu, please jawab. Nah, nih ya teman-teman ya, kalau misalnya ada yang nonton video ini, ada yang tahu caranya gimana, caranya ikut program-program beasiswa kuliah di negara-negara luar negeri itu kira-kira syaratnya seperti apa, kalian boleh ketik di kolom komentar ya teman-teman ya. Mantap, saling berbagi informasi ya kan. Kita lihat video yang lain lagi dah nih. Informasi lainnya, yang hobi scroll media sosial sadar nggak kalau hashtag atau tagar kabur aja dulu saat ini sedang jadi tren. Nah, berkat tagar atau hashtag ini warganet jadi spill berbagai cara kabur versi elegan. Mulai dari berbagi informasi soal beasiswa pendidikan sampai lowongan pekerjaan di berbagai negara. Belakangan, warganet ramai-ramai menyerukan tagar kabur aja dulu di sejumlah media sosial. Kalau diklik kata kuncinya, yang muncul seperti ini. Beragam unggahan tentang ajakan pindah ke negara lain, entah dalam bentuk beasiswa pendidikan ataupun lowongan pekerjaan. Terkesan sederhana memang, tapi masifnya tagar ini jadi indikasi bahwa warganet sungguh-sungguh berniat meninggalkan tanah kelahirannya karena lelah dengan beragam problematika di negeri ini sampai berharap kesejahteraan hidup yang lebih layak dengan mencari peruntungan di negara lain. Sosiolog ikut komentar soal ini. Mereka yang berpendidikan sudah terlanjur kehilangan harapan. Oleh karena itu mereka, kalau begitu kita ke luar negeri aja, apalagi yang pendidikannya di luar negeri kan. Pasti, misalnya ambil contoh di Singapura, kita membaca di media itu dengan mudah. Dia hanya pokoknya melalui daring, melalui online, mengisi formulir, mengisi apa gitu untuk diterima menjadi warga negara di sana. Singapura jadi salah satu negara tujuan pindah warga negara Indonesia. Kalau mengintip dari data Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebanyak 4.241 WNI memilih pindah menjadi warga negara Singapura periode 2019 hingga April 2023. Jadi, apakah kamu jadi salah satu yang berminat untuk kabur aja dulu?
Tim Liputan MCTV melaporkan. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi kayak gitu tuh ya teman-teman ya. Kira-kira kenapa alasannya masifnya tagar kabur aja dulu ya teman-teman ya. Dan yang paling plot twist adalah di sini negara yang paling menjadi favorit adalah Singapura ya teman-teman ya. Kita lihat kenapa Singapura menjadi negara tujuan favorit. Apakah ada jawabannya di kolom komentar? Kita lihat dulu teman-teman ya. Ada 52 komentarnya tuh ya. Pengen ke Australia, wah gimana ya caranya? Pemerintah nggak peduli dengan tagar ini, sibuk keruk. Nih ya, mamaku sudah resmi penduduk tetap di Amerika ya tuh. Negara bisa jual nggak? Bisa dijual nggak? Alah tuh. Wok terus dibesarkan tagar ini ya. Di sini akan terlihat jiwa nasionalisme yang sebenarnya. Solusi terbaik mending hidup di luar negeri. Tuh, gaskan pindah negara ya, tuh ya. Negara plus 62, capek umur 28 tahun aja dah nggak dipakai di PT, sarjana apa, gaji cuman UMR. Nah, nih. Percayalah kalau udah rame pasti bakal dipersulit. Ya teman-teman ya. Kayaknya kalau misalnya kita apa ya, pengen pergi atau pengen pindah ke luar negeri untuk mencari pekerjaan, akan lebih baik kita mencari referensi kira-kira dunia kerja di sana bagaimana, tekanan kerja di sana bagaimana. Tadi seperti di awal gue bilang, apakah kalian udah punya cukup value, udah punya cukup bekal untuk menghadapi standar pekerjaan di luar negeri yang memang cukup tinggi juga ya teman-teman ya. Jadi nggak cuma sekedar membesar-besarkan tagar ini, tapi kalian juga harus mempersiapkan diri. Kalau memang kalian udah merasa kalian siap untuk luar negeri dan memenuhi standar mencari pekerjaan di luar negeri, it's okay, kita mengembangkan diri ya teman-teman ya. Dan di sini lagi-lagi gue pengen bilang terima kasih buat kalian semua yang udah selalu dukung channel gue dengan cara like, comment, and subscribe. Dan buat teman-teman yang baru banget temuin channel ini, gue minta dibantu di klik tombol subscribe-nya supaya nanti kalau misalnya gue upload video terbaru kalian akan dapat pemberitahuannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.